Oke teman-teman, ini proses penggantian busi yang salah busi kepada dia. Ini yang udah terpasang salah PKR, kodenya PKR 5 EGB. Nah ini yang bener, tak cari informasi, ini diganti PKR 6 EGB. R nya itu kekecilan, jadi cepat panas. Nah ini diganti PKR 6 EGB, semoga nggak ngelitik-ngelitik lagi. Untuk fisiknya ukurannya harus sama plug persis, nggak ada beda. Yang beda itu R nya saja, itu resistor panasnya kalau nggak salah. Nah ini nanti pembahasannya di belakang layar saja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga semua teman-teman dalam keadaan sehat tanpa kurang apapun, dan yang sedang mengalami sedikit cobaan, sedikit masalah, semoga semuanya cepat kelar dan dapat memenangi dari segala masalah dan cobaan itu. Oke, selamat jumpa lagi di vlog saya. Ini adalah vlog kesekian kalinya. Nah, kali ini saya mau bahas ini nih, masalah busi di mobil Yaris saya ini. Nah, saya pernah di vlog saya pernah saya ganti busi ya. Kalau yang belum nonton video servis saya, ada di pojok kanan atas ya. Nah ini saya sedikit disclaimer atau video klarifikasi kalau bahwa video itu saya melakukan kesalahan pada saat penggantian busi. Nah ya oke, ini video klarifikasinya ya. Ini adalah NGK, busi NGK yang dipakai di mobil saya sekarang ini NGK G-Power. Semuanya ada 4. Nah kesalahan saya itu ada di pemilihan kode businya, yang seharusnya kodenya yang benar itu adalah BKR 6 EGB. Nah yang saya pasang itu adalah ini ya, fokus BKR 5 EGB. Nah untuk lebih jelasnya ya, coba kita jabarkan satu-satu kodenya dari BKR 5 EGB atau yang benar ini BKR 6 EGB. Oke ya. Oke teman-teman, kode BKR 6 EGB, BKR 6 EGB. Maaf ya jika tulisannya kurang bagus. Oke, untuk yang pertama B itu merupakan kode diameter busi. Nah, yaitu di sini nih. Nah, ini diameternya. Untuk A itu 18 mm, untuk B 14 mm, C itu 10 mm, D itu 12 mm, dan E itu 8 mm. Nah untuk kali ini saya sudah benar, kodenya B. Nah untuk K itu tuh panjang elektroda, Nah untuk panjang elektroda itu sebelah sini nih. Nah yang putih ini
itu untuk K. Nah, untuk selanjutnya R, kode R itu merupakan bahwa busi ini ada resistensi. Nah, kode R ini R ditemukan atau diperuntukkan di mobil injeksi, mobil atau motor injeksi ya teman-teman. Kalau biasanya untuk yang karburator itu tidak ada R-nya. Untuk mobil atau motor yang karbu itu biasanya tidak memakai kode R ini teman-teman. Nah, fungsi dari R ini adalah meredam electrical noise yang terjadi saat pembakaran terjadi. Nah, itu untuk kode R. Nah, selanjutnya tuh angka 6 itu adalah heating rate atau tingkat kepanasan. Busi dengan nilai panas 2 sampai dengan 8 merupakan busi dingin, dan 9 sampai 12 merupakan busi panas. Nah, di sini teman-teman makin rendah tingkat heating rate atau angka heating rate-nya, makin tinggi panas yang dihasilkan, namun makin rendah panas yang bisa diredam oleh si busi itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya E merupakan panjang ulir busi. Nah, ulir busi itu sebelah sini, dari sini sampai sini. Biasanya tuh kalau E itu nilainya 19 mm, untuk H itu 12,7 mm, dan L itu 11,2 mm. Terus selanjutnya yang G itu merupakan bentuk lengkung elektroda. Nah, ini bentuk lengkung elektroda ini. Nah, bentuknya ini. Dan selanjutnya yang terakhir sebelah sini aja ya, P itu merupakan gap atau celah dari antara lengkung elektroda ini, nah dengan ini antara elektroda ini. Nah, siap, seperti itu teman-teman. Nah, kesalahan saya kemarin itu ada di pemilihan tingkat heating rate. Yang seharusnya 6, saya isi 5. Nah, ini ya ini BKR 5. Nah, seharusnya yang dipasang itu BKR 6 EGP. Nah, gitu teman-teman. Jadi yang selama
kemarin saya salah pasang itu, ini sebenarnya fatal, tapi enggak fatal teman-teman. Oke, enggak fatalnya kenapa? Karena saya cuma turun dari 6 ke 5. Nah, apabila turunnya terlalu banyak itu bahayanya nanti terjadi overheat. Nih, karena panasnya saking tingginya teman-teman, ini semuanya putih seperti ini. Nah, kesalahan situ yang saya rasakan di mesin mobil kayak kemarin saya itu, saya rasakan itu mesinnya terasa panas, dan jika diinjak gas terlalu dalam itu ngelitik. Oke, nah jika saya turunnya terlalu banyak lagi, itu lebih berbahaya lagi teman-teman. Jika terjadi overheat, ini elektrodanya pecah dan sampai mentok ke piston, bisa menyebabkan kerusakan yang lebih fatal. Nah, alangkah baiknya teman-teman juga memperhatikan itu semua. Dari beberapa yang saya jabarkan tadi, disesuaikan dengan diameternya. Jika diameternya lebih besar, nanti bisa menyebabkan dolnya itu di dratnya blok mesin dengan busi. Terus jika bentuk elektrodanya terlalu panjang bisa mentok ke piston, dan juga jika panjang ulir busi ini tidak sesuai bisa sampai mentok. Nah, itu sangat berbahaya teman-teman. Jadi mohon maaf, di video di depan tadi saya salah dalam memberikan informasi. Alangkah baiknya ya teman-teman bisa mengecek di websitenya NGK Busi. Nah, nanti di situ tinggal kita masukkan merek mobilnya apa, jenis mesinnya, dan juga tahunnya. Nah, nanti disesuaikan saja teman-teman. Mungkin kemarin saya yang kurang teliti dalam melihat. Sebenarnya saya sudah melihat di website, tapi sepertinya saya salah melihat dan kurang teliti. Mungkin teman-teman bisa lebih jeli lagi, dan bisa dilihat di websitenya NGK Busi. Nah, oke, kita sedikit informasi tambahan tentang kesalahan saya dalam memilih angka heating rate ya. Kalau misalnya nih di angka 7 itu di 3000 sampai dengan 5000 derajat Celcius ya misalnya, dan angka 6 itu di angka 2000 sampai dengan 4000, dan angka 5 di angka 1000 sampai dengan 5000 sampai dengan 3000. Nah, misalnya seperti ini. Misalnya harus kita busi itu optimal di angka 6 nih. Heating rate-nya di angka 6 di antara 2000 sampai 4000 derajat. Ini pembakaran bisa sempurna teman-teman. Ya, sempurna. Nah, jika salah di angka 7, oke, kita di angka 2000 sampai dengan 4000 itu ada angka 3000 yang masih dalam batas kinerja bisa optimal. Tapi jika di atasnya, nanti pembakaran itu tidak bisa optimal, tidak optimal, bisa menyebabkan karbon yang menumpuk.
Nah, jika di bawahnya seperti yang saya lakukan tadi ya, saya di angka 5 itu busi ini cepat panas, mesin panas, dan mobil akan terasa kasar, dan juga AC pun juga tidak optimal teman-teman. Nah, makanya ini buktinya ini terlalu panas. Nah, ini elektrod ini putih seperti ini. Oke gitu teman-teman, semoga informasi yang sedikit ini kita belajar dari kesalahan saya dengan teman-teman juga, kita sama-sama belajar dapat memberikan informasi yang lebih lengkap dan tentunya lebih bermanfaat lah tentunya. Oke teman-teman, mungkin itu sedikit informasi dari saya untuk menjadi pelajaran kita bersama. Oke teman-teman, sekian dulu. Semoga tepat bermanfaat. Jika ini bermanfaat, silahkan di share ke seluruh media sosial Anda. Silahkan like, komen, dan share. Dan juga kalau ada yang perlu kita diskusikan, saya tunggu di kolom komentar. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.